Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Teddy Mulyana, mahasiswa PPG BIT 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan nomor NIM 25441130087. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Armania kelas 10 dengan materi manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik semuanya? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita pembelajaran, tolong dirapikan dulu tempat duduknya. Tolong yang sini udah rapi. Disiapkan buku tulisnya? Udah? Udah ya? Oke, baik. Selanjutnya kita doa terlebih dahulu. Ketua kelas tolong untuk memimpin doa. Doanya dalam hati saja. Silakan Ketua kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Baik, sebelum pembelajaran Bapak absen dulu. Amelia, ada. Armahedi, ada. Altifani, ada. Asri. Berikutnya adalah mari bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya mohon berdiri. Indonesia selanjutnya kita coba buka dulu evaluasi materi sebelumnya, yaitu tentang menghindari hidup berpoya-poya. Dan nanti ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Coba disampaikan tentang hidup berpoya-poya dari sebelah sana. Ya, coba kamu silakan disampaikan tentang materi minggu kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kami, menghindari hidup berpoya-poya berarti mengelola harta secara bijak, sesuai kebutuhan dan menabung, bukan menghambur-hamburkannya secara berlebihan. Sikap ini penting untuk menghindari konflik. Nah, itu materi yang minggu kemarin, alhamdulillah masih bisa merespon, artinya masih ada yang diingat. Baik, untuk materi hari ini mungkin ada yang sudah siap untuk menyampaikan, ya minimal dalil atau penyampaian keterangannya. Hari ini materinya apa? Menghindari hidup ria dong. Kalau kemarin poya-poya, sekarang hidup ria. Coba ada yang udah siap? Silakan disiapkan bukunya. Sebelah sini. Silakan. Silakan dibacakan ayat 26 dan ayat 27. Inna mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sallallahu alaihi wasallam.
Nah, itulah materi atau dalil yang berkaitannya dengan hidup ria. Baik, sebelum ke acara inti yaitu pembelajaran dengan materi yang tadi Bapak sampaikan, mari kita bersama-sama supaya tambah semangat pembelajarannya, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Armania. Oke, terima kasih. Nah, silakan perhatikan materi yang ada di video ini. Kemudian nanti kita bagi kelompok. Nah, dari kelompok itu silakan kamu buat catatan atau materi atau rangkuman dari video yang disampaikan berikut videonya. Nah, silakan diperhatikan kemudian dibuatkan catatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kita bahas hari ini yaitu bab 3, menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Pembahasan materi pada video ini yang pertama yaitu tentang menghindari sifat berfoya-foya. Pembahasan yang kedua yaitu tentang menghindari sifat ria dan sum'ah. Pembahasan yang ketiga menghindari sifat takabur, dan pembahasan yang keempat yaitu menghindari sifat hasad. Nah, itulah penampilan yang sudah kita saksikan, video pembelajaran tentang menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan satu yang terakhir apa? Hasad, dimana itu harus kita hindari. Baik, itu kan video pembelajaran dari sumber lain. Mari kita bersama-sama coba berdiskusi. Judulnya manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang pertama, di sini ada berfoya-foya. Pengertiannya adalah sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebih-lebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaat. Yang kedua materinya adalah ria, di mana ria ini adalah yang artinya bisa disebut dengan pamer. Kemudian secara istilah, sikap memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah dengan tujuan akan mendapatkan pujian. Nah, ini yang sangat-sangat perlu kita waspadai. Terus yang ketiga ada sum'ah. Sum'ah itu apa? Menurut bahasa, diperdengarkan oleh orang lain. Secara istilah, amalan yang sengaja diperdengarkan atau diceritakan kepada orang lain agar diketahui orang tersebut telah melakukan kebaikan. Nah, kemudian berikutnya ada takabur. Nah, takabur itu apa? Sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebih-lebihan dengan tujuan bersenang-senang. Minim manfaat ini hampir sama dengan bersikap foya-foya. Nah, kemudian yang terakhir adalah hasad. Apa itu hasad? Perasaan iri atas nikmat yang didapat seseorang, baik dalam bentuk harta, kedudukan, ilmu, lain, serta usaha agar nikmat tersebut hilang dari pemiliknya. Terus berikutnya kesimpulan, Allah adalah satu-satunya zat yang mengatur hidup manusia. Bentuk pengaturan bagi manusia adalah perilaku baik yang dilakukan dan perilaku buruk yang ditinggalkan. Setiap perilaku manusia pasti memiliki balasannya. Hidup dengan sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad pasti akan mendatangkan mudarat. Baik, selanjutnya merangkum materi dari yang tadi sampaikan. Namun sebelumnya kita bagi kelompok terlebih dahulu. Di sini ada 4 kelompok. Bapak kira cukup untuk pembuatan kelompok. Nah, gimana? Masih semangat? Masih semangat? Oke, kita ice breaking dulu. Biar tambah semangat. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Armonia.
terima kasih. Tepuk tangan buat kamu semua. Nah, berikutnya untuk pembagian kelompok. Ini kelompok 1 baris pertama, kelompok 2 baris kedua, kelompok 3 baris ketiga, kelompok 4 baris keempat. Nah, tugasnya adalah silakan kamu membuat rangkuman materi dari video atau yang tadi Bapak jelaskan. Nanti kamu presentasikan di depan untuk menyampaikan hasil rangkuman kamu. Nah, kemudian boleh tanya jawab. Ini ada lembaran LKPD-nya, Bapak bagikan dulu. Nanti tolong diisi. Silakan kamu buat materi atau rangkuman atau kesimpulan yang tadi kita sampaikan. Bapak kasih waktu 5 menit. Kelompok 3 dulu, apa kelompok 4? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghindari sum'ah adalah tindakan untuk menjauhkan diri dari sifat ingin didengarkan dan dipuji orang lain saat melakukan ibadah atau amal baik. Cara menghindarinya adalah dengan meluruskan niat agar hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak rasa syukur, melakukan amal secara sembunyi, menghindari pembicaraan tentang amal, dan secara rutin melakukan introspeksi diri untuk mengevaluasi. 3. Berikutnya, kelompok mana yang sudah siap? Ayo, silakan maju disampaikan materinya. Mulai. Udah langsung. Berikutnya, kelompok. Nah, kelompok 1 nih. Silakan maju ke depan. Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perwakilan Kelompok 1 materi tentang berfoya-foya. Menurut kami menghindari hidup berfoya-foya berarti mengelola harta secara bijak sesuai kebutuhan dan menabung, bukan menabung-nabungkan uang secara berlebih. Sikap ini penting untuk menghindari dampak negatif seperti utang numpuk, stres, serta memastikan masa depan lebih aman. Dan sebaliknya adalah menciptakan keseimbangan dalam hidup serta kesehatan fisik dan mental. Baik, ada yang ditanyakan? Oh, ada pertanyaan. Silakan. Bagaimana cara menghindari hidup berfoya-foya? Bagaimana cara menghindari hidup berfoya-foya? Belanja sesuai kebutuhan, biasakan menabung dan bersedekah, hidup sederhana dan bersyukur. Wah, gimana? Berikan plus tangan buat materi dan penanya. Baik, terima kasih. Ini kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Berikutnya yang terakhir kelompok 2. Ya, silakan untuk menyampaikan materinya dan nanti dipersiapkan untuk menanyakan dari materi yang disampaikan. Kelompok 4 judulnya apa nih? Judul Ria. Silakan. 2 berarti. Kelompok warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghindari sikap ria, fokuskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua kebaikan hati dan pikiran mengaruhi dia dan doa dan zikir. Mendidik diri bahwa ibadah yang dilakukan masih kurang dan Allah adalah salah satu-satunya pemberi balasan tertinggi. Juga dapat mencegah ria yang memaksud diri kecil dan dapat memberikan pahala amal ibadah. Ada yang pertanyaan? Sudah katanya. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 1 ingin menanyakan tentang apa? Bagaimana cara menghindari ria? Ayo. Menghindari ria yaitu dengan 1. Fokuskan niat ibadah, 2. Kendalikan hati, 3. Minta perlindungan kepada Allah, 4. Ikhlas dalam bersedekah. Gimana? Paham? Bisa dipahami? Baik, mudah-mudahan ini bisa kita pahami. Berikan aplaus tangan buat kelompok 2. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kita lanjut memberikan tugas materi secara individu. Tolong nanti kalian kerjakan
Nah, nanti Bapak berikan soal kurang lebih 5 soal, silakan kalian kerjakan dengan durasi mungkin 5 menit. Nah, makanya silakan dipersiapkan buku tulisnya. Baik, kita mulai saja. Nomor 1. Nah, ini secara mandiri ya, kerjakan sendiri-sendiri. Nomor 1. Bagaimana menurut kamu jika kamu tidak merasa berpoya-poya, namun kenyataannya kamu berlebihan? Sudah? Nomor 2, tuliskan dalil tentang menghindari sikap ria. Sekarang nomor 3. Apa yang dimaksud dengan sum'i? Nomor 4. Bagaimana menurut kamu orang yang takabur? Berikan contohnya. Nomor 5. Tuliskan hadis tentang berpoya-poya. Bapak kasih waktu 5 menit, cukup tidak? Sudah? Sudah ya? Baik, kalau sudah Bapak cek lembarannya, silakan dikumpulin ke Bapak mana yang sudah. Tolong di kolektif dikumpulinnya. Silakan dibawa ke depan, LKPD-nya dikumpulin, lembar LKPD-nya. Ya. Ini udah. Oke, terima kasih. Coba kelompok ini udah belum? Yang ini barisan ini maksudnya udah belum? Mana yang ini? Kamu? Itu yang kamu sini. Udah belum? Udah belum yang punya kamu? Udah. Yang kamu? Sini udah. Kamu? Udah belum? Nah, sudah dikumpulin semua lembar kerjanya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi materi yang tadi sudah disampaikan. Nah, selanjutnya bagaimana untuk materinya, mudah dipahami? Kalau mudah, Bapak tanya, materi yang pertama tentang apa? Menghindari berpoya-poya. Yang kedua, menghindari ria. Yang ketiga, menghindari sum'ah. Yang berikutnya, menghindari sikap hidup takabur. Yang terakhir, hasad, menghindari sikap hasad. Nah, yang kamu sebutkan semua adalah perbuatan makanya jangan sampai kita semua bisa melakukan perbuatan tersebut walaupun salah satunya karena itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pembelajaran Bapak untuk hari ini mungkin dicukupkan, tapi kita siapkan dulu untuk minggu depan. Masih sama di bab 3, hanya saja poinnya yang kita bahas adalah tentang hasad. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bapak kira cukup untuk materi pembelajaran kali ini. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.